segala macam yang membahagiakan itu asli Islam, asli ajaran Islam. Memang itu misi Islam. Emang ngapain? Keberatan? Indonesia ini bahagia, dunia ini bahagia, nggak ada konflik, nggak ada perang. Keberatan memang. Ini hipotesis saya, dan ini harus diuji. Pertama, aslinya, prinsipnya, usulnya, Islam itu tidak radikal, tidak ekstrim. Silakan diteliti pertama dari teks Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber Islam. Yang kedua dari sejarah. Kalau toh ada perperangan di era Rasulullah atau perperangan di era Amawiyah, Abbasiyah dan seterusnya, dinasti keislaman, itu kan konteksnya bukan kekerasan dalam pengertian murni atau radikalisme sebagai dasarnya atau ekstremisme sebagai fondasinya, bukan. Tapi pertama karena pembelaan diri. Yang kedua, karena alasan dakwah. Yang ketiga, karena alasan ancaman terhadap kerahmatan dunia. Itu persoalannya. Saya tidak akan bicara panjang tentang itu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia itu kecuali dalam rangka memperebut kemerdekaan yang wajib sifatnya dan mempertahankan kemerdekaan, juga tidak punya ajaran dan budaya ekstrim atau radikal. Indonesia, negeri kita ini, etnis manapun, daerah manapun, tidak ada itu, tidak ada. Jadi kalau toh ada gerakan misalnya radikal, ekstrim, yang disebut dengan separatis, keinginan untuk berpisah dengan Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia, itu ekspor, ajaran ekspor itu. Ada yang mengekspornya dari luar, tidak asli dari Indonesia. Semua itu kan perlu biaya, semuanya perlu strategi yang hebat. Nah, alhamdulillah, sadar Pak ya, barangkali entahlah 5 tahun atau 3 tahun terakhir aman begitu ya. Wah, kita bom, jar. Ini lulusan dari pesantren yang moderat ini masuk ke masjid-masjid kemana. Sekarang menguasai pengajian di masjid, rumah-rumah tahfiz, malah televisi segala macam itu di Sumsel, Paltipis saja, semua yang tidak ada kata kontranya. Ada kata kontranya. Jadi mereka sudah menggunakan kontra narasi ekstremis untuk melawan yang tidak ada kontranya, itu narasi ekstremis. Nah, itu catatan kita. Artinya sekarang CSRC sudah menginisiasi gerakan edukasi literasi tentang kontra narasi ekstremis. Tapi ini tidak cukup dilaksanakan sekali, tidak cukup. Harus berkelanjutan, harus terstruktur, harus sistemik, harus masif, harus ada kekuatan dana besar di belakangnya yang ikhlas. Jadi bukan untuk menumpulkan akidah. Ini tadi kan sudah disebut, masjid diam, pesantren diam, tatkala ada gerakan ekstremis, gerakan radikalis atau narasi-narasi. Nah, bukan untuk seperti itu, tumpul. Jadi kepedulian kita nggak main, kepedulian kita nggak terhadirkan dalam operasional gerak implementasi, diam 1000 bahasa terhadap gerakan-gerakan ekstremis dan radikalis. Kita moderat tapi moderat sendiri, kita toleran tapi toleran sendiri, tapi tidak
kita tidak alirkan kepada umat. Dan kita juga tidak dengan strategi yang cantik mengantisipasi gerakan radikalisme dan ekstremisme yang dilakukan oleh kelompok lain. Nah, saudara-saudara, ini semuanya diundang pesantren. Maksudnya supaya pesantren ini menjadi lokomotif ya, untuk mengembangkan narasi-narasi yang kontra ekstremis, ya, untuk mengembangkan budaya moderat, toleransi, inklusif kepada umat. Tentu harus kita mulai dari diri kita sendiri, dari pesantren kita sendiri. Tidak usah tergoda, misalnya dengan ungkapan, ini kan misi Barat. Barat terganggu dengan radikalisme dan ekstremisme. Kepentingan kapitalisme Barat terganggu. Iya toh? Kan musuh kapitalisme itu adalah komunisme. Radikal itu, ekstrem itu lahir dari pemberontak, pemprotes, penolak dari suatu ideologi atau gerakan, dan itu komunis. Di mana-mana komunis melakukan revolusi, melawan kapitalisme. Dua kubu ini tidak akan pernah selesai sampai kapanpun. Komunis tidak akan pernah suka kepada kapitalis. Kapitalis juga tidak akan pernah suka kepada komunis, karena terganggu terus dia. Antara sosialisme, komunisme mesti kontra dengan kapitalisme. Yang di situ ada liberalismenya, ada macam-macam sekularismenya. Tapi intinya kapitalisme, sosialisme, kapitalisme, komunisme. Dan Islam sering didekatkan dengan sosialisme. Namun di sisi lain juga bahwa Islam juga sebenarnya tidak jauh-jauh amat dari kapitalisme. Jadi keduanya ini digabungkan oleh Islam. Nah, yang saya maksud adalah jangan tergoda ya, bahwa moderasi, bahwa toleransi, dan segala macam yang membahagiakan itu asli Islam, asli ajaran Islam. Memang itu misi Islam. Emang ngapain? Keberatan Indonesia ini bahagia, dunia ini bahagia, nggak ada konflik, nggak ada perang. Keberatan memang? Ya enggak dong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan itu misinya. Memang kita ini harus toleran. Memang kita ini harus moderat. Memang kita ini harus dialogis. Begitulah kira-kira yang ingin saya sampaikan.